Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Anggreni, stambu 083 2019 0147, kelas C1 Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian kelembagaan dan karakteristik ekonomi kelembagaan, serta studi kasus pada level sosial, level kelembagaan formal, level tata kelola, dan level kontinu. Pengertian kelembagaan menurut Tony Jogo 2003, ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Rutan dan Hayami 1984, lembaga oleh berbagai bidang. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut Ostrom 1985 sampai 1986, kelembagaan diidentikan dengan aturan atau rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Dari definisi para ahli tersebut, Jogo dan lain-lain menyimpulkan dan mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etika, aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial, serta insentif untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Karakteristik kelembagaan ada dua, yaitu yang pertama dinamika kelembagaan, yang kedua teori evaluasi dan perubahan kelembagaan. Karakteristik kelembagaan berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan. Menurut Oliver Williamson tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial masyarakat yaitu perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, antara 100 sampai 1000 tahun. Contoh studi kasus peran lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM di Kota Makassar. Kedua, level kelembagaan formal. Menurut Williamson tahun 2000, kelembagaan formal yaitu kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Perubahan kelembagaan ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100 tahun. Contoh studi kasus potensi masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pemberdayaan keluarga miskin di pedesaan, studi kasus Kabupaten Bone. Ketiga, pada level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan atau rule of the game dalam sebuah komunikasi yang membentuk struktur tata kelola, governance struktur,
lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat antara 1 sampai 10 tahun. Contoh studi kasus: tata kelola kelembagaan mineral fund dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Studi kasus Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempat, level kontinu. Perubahan ini berlangsung kontinus atau sepanjang waktu, mengikuti adanya perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan mengikuti harga input produksi. Contoh studi kasus Kelembagaan Pemasaran dan Kementerian Komoditi Sayur di Jawa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.